Oke, please welcome Jesse Wijaya. Oh, bener ya Jesse Wijaya ya? Benar. Bener. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Kamu lah aku. Oh, aku. Oke. Bentar ya, Iya, aku iya. grogi. Gak apa-apa. Ini nggak guling toh ya? Anggapnya gak ada orang ini. Anggapnya kita ngobrol-ngobrol Iya. berdua, ya toh. Di wrong meeting yuk. Lydia mana Lydia? Loh. Iya. Ya, aku kenal Jesse ini dari CG. Iya, sebelumnya pernah datang ke CG ku, dia ngisi sermon, sharing firman Tuhan. Oh enggak ya, enggak ya. Oke. Jesse Wijaya. Oke. Mau tahu dulu ya awal-awal kenapa kok join di Business Pro. Jadi kan pengen tahu kan, soalnya backgroundnya kan sebelumnya kan desain grafis. Kenapa kok nggak pilih kerjaan desain grafis yang sekarang ini kan lagi tren? Kenapa kok mau join sama Pro? Oh ya, sebelumnya saya mau halo dulu ke teman-teman semua. Halo. Halo. Ya seru sekali kantornya ya. Baru pertama kali ini ke U Agency, keren. Ya. Tuh. Ya, apa? Nanti tukar ya ke kantorku ya. Oh ya, di sini banyak kok. Sing mau diundang boleh banyak. Ada Sylvia, ada tak promosin Sil. Iya. Thank you ya sebelumnya buat Jesse udah berkenan hadir di agensi. Semangat ya Jesse, semoga cita-citanya terkabul. Iya, Amin. Iya, aku kesini ditodong loh sama Cik Erni loh. Di DM ditodong. Ya wis lah kata Cik Erni, ayolah Jesse berbagi berkat. Ya wis nek kalau sudah ngomong soal berkat itu nggak bisa Iya, mengelak betul. lagi ya toh. Ya. Amin. Ya. Mau jawab pertanyaanmu tadi. Iya, oke. Backgroundnya kan lulusan desain grafis dan pernah kerja di desain grafis ya. Dulu kerja di 2 desain tahun. grafis itu apa? 2 tahun di perusahaan branding kayak gitu loh. Oh, Bisnis oke. branding, aku yang bagian desain. Gitu. Oke. Itu selama 2 tahun. Sebetulnya itu kan gini ceritanya teman-teman, sambil cerita langsung ya. Boleh. Jadi aku itu lulusan DKV UK Petra ya toh. Terus kan habis lulus itu aku sebenarnya itu di Uncalno ke Iya. Singapura sebenarnya loh ya. Maksud hati dari keluarga papaku itu supaya aku tuh ngikuti jejak suksesnya Cece sepupu. Dia itu sukses di sana gitu loh, kerja sebagai desainer grafis di Singapura. Kalau di Indonesia kan kurang dihargai toh Lex. Kalau desain grafis pada waktu zamanku dulu ya, nggak tahu kalau sekarang aku sudah nggak ngikuti lagi gitu. Jadi sempat di Singapura itu 2 mingguan, tapi ternyata aku homesick gitu ya. Jadi balik coaching pulang gitu. Padahal udah keluar biaya, udah harapan orang tua tuh digantungkan ke aku gitu ya, ibarat kata. Nah aku ini backgroundku itu bukan dari keluarga kaya ya teman-teman ya. Tadi lihat rumahku kan yang aku naik motor, bonceng anakku di depan, lihat tadi ya. Di gang kecil, itu rumahku bukan yang kelihatan bagus itu, yang sebelahnya yang nggak kelihatan kamera. Itu temboknya, itu by the way itu bukan rumahku, sebenarnya rumah empek. Jadi kakak papa, temboknya itu ngesip ya, jadi kayak tahu ngesip nggak ya? Tahu. Lembab tahu. gitu loh. Iya, lembab. Temboknya lembab, terus dari lantainya ini juga lembab. Jadi keluar air. Keluar gitu. air. Oh, kalau banjir tuh nyumber, ya ya. gitu. Oke. Jadi waktu dulu itu sampai diperlak gitu loh, tahu ya teman-teman Ya, dikasih, perlak. ya. Kasih vinil gitu kan ya. Iya, yang taplak dari- meja ya. yang itu loh. Iya. Ya. Iya, tapi vinil tipis maksudnya. Iya. Terus temboknya itu dilapisi Eva tipis tahu nggak ya? Eva iya. yang spons tipis itu. Soalnya kan lembab udah di aquaproof gitu ya, itu merek ya. Iya. Udah gitu tetap gak bisa gitu karena bangunan lama dan itu ketutup bangunan-bangunan lain. Jadi sangat lembab rumah itu gitu loh. Oke. Ya, dari di Petemon, di gangnya Petemon masuk gang lagi. Jadi itu papasan 2 motor sudah
nggak bisa, sudah nonton harus ya bisa tapi mepet gitu. Gitu. Jadi otomatis dengan sebenarnya masa kecilku tuh enak kok. Aku ingatnya tuh masa kecilku enak, mau beli apa itu bisa, minta dibeliin laptop waktu kuliah juga dibeliin papa. Tapi waktu aku kuliah itu papa itu bangkrut. Gitu ya, usahanya papa bangkrut sehingga rumah dari rumah orang tua aku itu hampir disita bank kan, akhirnya dijual. Itu dijual daripada disita bank ya toh, dijual untuk bayar utang. Dari situ terus kita pindah ke rumah empek itu. Apa namanya? Ya empek itulah yang aku ceritakan ini yang membiayai aku ke Singapura sebenarnya. Oke. Gitu. Dengan harapan ya itu tadi aku tuh bisa sukses di sana ya. Gitu loh. Apalagi nilaiku kan bagus ya. Meskipun kalau sekarang ya udah nggak ada artinya ya. Cuma atas kertas aja. Tapi ya kalau zaman dulu itu sangat dibanggakan toh. Zaman ini angkatannya kita nggak sih Lex? Ya toh. Zaman dulu tuh nilai. Ya. Oh iya. Nggak tahu. Iya. Zaman dulu itu kan nilai itu segala-galanya gitu loh ya. Kalau zaman sekarang kan nggak kayak gitu ya, beda. Gitu. Jadi backgroundku seperti itu. Sejak itu aku pulang balik coaching itu aku langsung rasanya itu kayak down dalam hati itu. Dari tatapan mata orang tua aku tuh kelihatan kalau ya ada kecewa tapi ya nggak apa-apa, nggak marah, nggak apa gitu loh. Tapi ya namanya orang tua kan kecewa ya, oh anak kok gak jadi ya di Singapura kayak gitu. Sejak itu mungkin kayak aku tuh dalam hatiku tuh ada perasaan gini loh. Merasa bersalah. Ya merasa bersalah, iya. Tapi aku juga gini, aku bisa kok bukti bahwa gak harus di sana. Aku ini bisa membanggakan papa mama gitu. Dalam hati itu gitu, tapi belum tahu jalannya ya waktu dulu itu gitu Lex. Akhirnya apa namanya, yaitu kenal kan kok Ate leaderku tadi kok Andreas Tan, ada yang tahu mungkin ya di sini ya. Itu kok Ate diajak ke Prudential itu Lex. Oh, sama kok Andreas Tan itu hubungannya apa? Kok bisa kenal kok Andreas Tan? Ketua CG ku. Ketua CG ku dulu. Iya. Berawal dari CG lo ya. Iya. Tapi motivasi CG jangan gitu loh. Oh, ya, jadi berawal dari ketua CG lalu direkrut. Karena kok AT ini kan ketua CG otomatis kan kalau kita cerita-cerita kan ngerti kondisinya kisah hidupku kan ya kok AT itu. Akhirnya kok AT juga rekomendasi bisnis ini gitu loh. Cobaan Jess, siapa tahu kamu tuh bisa berhasil di sini. Lumayan loh Jess gitu-gitu. Ya itu terus di POP itu. Itu gini, setelah di BOP sama Ko AT itu apakah langsung memutuskan join atau masih pikir-pikir? Soalnya kan ya biasanya kan orang gitu tau, ditawari gitu, sih mikir-mikir gitu kan. Terus kadang ditanyai lagi gak jawab gitu kan, PHP gitu kan. Ya apa itu awalnya setelah di BOP terus ya apa? Waktu itu aku cuman ngelihat siapa Ko AT ya, kau kan percaya banget sama Ko AT karena kan leaderku di gereja gitu ya. CG itu bagi yang nggak tahu, CG itu connect group kayak persekutuan kecil gereja gitu loh. Nah, jadi aku tahu dia siapa dan dia nggak mungkin bohongi aku gitu loh, sesuatu yang jelek buat aku nggak mungkin. Jadi aku percaya banget sama Ko AT. Akhirnya ya udah aku ikut. Tapi 3 bulan pertama itu aku nggak ngapa-ngapain Lex, soalnya aku training tok, maksudnya nggak berani prospek. Oh. Gak berani, soalnya aku ini perfeksionis toh sebenarnya orangnya. Jadi kalau aku nggak menguasai produk itu aku nggak akan melangkah. Ada di sini yang seperti itu juga. Ya mungkin harusnya ada ya, pasti ada. Nah, tapi ya wes aku rajin sih, tapi rajin training toh. Like. Rajin training. Gak berani nyoba sama sekali, gak berani nyoba prospek gitu. Dulu awal-awal itu ya. Oke, terus nasabah pertama siapa? Nasabah soalnya kan pertama, setelah ya, dipikir-pikir itu mau jual siapa kan gitu. Iya benar. Nasabah pertama itu kalau nggak salah ingat ya, karena ini udah lama ya. Itu temanku sendiri. Aku pakai alasan gini, misalnya namanya Lisa ya, misalnya Lis, aku ini kan sekarang nyeriusi di Prudential, aku bilang gitu. Aku ini habis belajar gitu loh, Lis, coba dengerin aku kurangnya apa. Jadi aku kayak
pura-pura. Oh, iya, Pura-pura ini loh aku presentasiin dia dengan harapan dia itu ngerti produknya terus beli gitu loh, Iya, Lex. iya. Tapi aku pakai alasan nanti coba koreksiin aku. Mungkin aku kurang jelas atau apa Iya, ngomongnya iya. gitu karena nggak berani tuh. Aku takut ditolak orangnya. Gitu. Akhirnya loh kok setelah aku presentasi dia bilang loh kok bagus ini gitu. Coba sih nih aku berapa gitu. Awal-awal gitu tok sih. Oh, terus Cara itu. tapi cara itu dipakai berulang-ulang Iya atau? bener. Ke teman-temanku. By the way aku nggak pernah canvassing dari dulu. Pernah nyoba tapi nggak cocok. Nggak berani. Karena apa namanya ya kan basicnya aku introvert. Terus kan orang desain grafis tuh kerjanya di balik komputer ya teman-teman ya. Di balik laptop aja. Jadi jarang ketemu orang gitu ya. Gitu karena ada bagiannya sendiri project manager yang ketemu kliennya gitu jadi ya apa namanya ya takut gitu Iya, iya, iya. pertama-tama itu Oke, ini ada sing teman-teman kalau umpamanya ada yang mau tanya silakan ya. Jadi bisa langsung disela. kalau langsung ada yang aja mau nggak tanya. apa-apa teman-teman supaya aku juga nggak tegang ini. Jadi ini ada sing saya tak petik ya. Berarti nggak semua orang introvert itu kalau di bisnis itu nggak bisa jalan gitu kan. Ternyata banyak yang introvert itu sukses dan jalani bisnis ini bener-bener income-nya nggak terbatas gitu. Kayak Regnaldo ya kan, kayak Jesse contoh. Terus mungkin ada beberapa juga di kantor kita kan gitu. Oke, terus gini Jesse. Ini kan Jesse ini kan udah lama ya, maksudnya dari 2012 lama. sampai 2024 ini. Wih, berarti udah 12 tahun ya? Ya hampir 12 tahun Oh. karena itu 2012 tuh akhir sebelum aku nikah itu langsung aku ngeiyain kok AT itu mau join di Prudential terus akhirnya aku married terus tahun depannya punya anak itu sempat makanya 2012 sampai 2015 kan aku tetap agent terus Iya. iya gitu Oh, karena oke. masih gitu Berarti memang berproses ya. Oke. Terus nah, sudah 12 tahun ini ya toh. Apa sih membuat Jesse ini bisa bertahan sampai 12 tahun? Soalnya kan biasanya kan ya contoh ya kalau 3 tahun jadi agent gitu kan kadang-kadang wis kayak dicumi-cumi kerjaan lain gitu wis kayak iya ya aku di sini 3 tahun agent terus gitu kan kadang-kadang gak bisa rasanya aku di sini. Bukan bidangku ya. Iya kan biasanya gitu ya. Iya, iya. Nah, apa yang membuat Jesse ini 12 tahun loh di Prudential? Oke. Alasan pertama-tama dulu itu kenapa kok aku bertahan sebagai agent karena gini sebenarnya dulu awal-awal jadi agent itu aku mundur dulu ya Lex. Boleh, Jadi aku income di desain grafis itu dulu itu zaman aku dulu tuh UMR 1,5 juta zaman dulu ya soalnya ya Iya. 1,5 juta waktu itu gaji pertamaku fresh graduate itu 2,5 lumayan ya. Oh lumayan Lumayan, ya? lumayan. Udah, ya. Nah, tapi akhirnya kan terus berproses. Waktu aku hamil itu incomeku di Prudential sudah kurang lebih sama 2,5. Jadi aku keluar dari kerjaan itu income di Prudential sudah ada segitu. Dan aku waktu hamil itu mual muntah jadi harus bed rest gitu tapi untungnya udah ada income dari Prudential itu jadi bener-bener nggak ngapa-ngapain nasabahku ya aman sentosa nggak ada yang klaim jadi terima aja uang 2,5 dari Prudential gitu Per terus bulan ya? per bulan. Nah, Oh. zaman dulu itu kan udah UMR lah Iya, ya, ya, udah ibarat lebih kata, dari udah lebih UMR dari ya, UMR. oke. Ya. Jadi itu yang membuat aku tersadar dulu kok lumayan ya coba dulu waktu aku kerja ikut orang, aku kayak gini mual muntah terus pasti dipecat aku. Soalnya selalu sakit-sakitan gitu loh pas hamil itu, gitu. Oh. Jadi itu dulu alasan pertama ya awal-awal ya Alex. Terus lama-lama makin kesini namanya orang ada ups and downs-nya ya. Jadi up down gitu kan pasti ada ya. Apalagi aku lama juga cukup lama di sini. Waktu aku down itu salah satunya waktu COVID itu aku kena COVID 3 kali teman-teman. Ada yang kena
lebih dari 1 kali. Ada yang kena 3 kali sama kayak aku nggak? Saya 4 kali. Oh, sumpah? Iya. Oh, iya. 4 kali saya. Iya, ya, dulu itu zaman COVID itu lembah yang aku boleh bilang terdalamku dalam hidupku ya, baik dalam karir maupun dalam hidup. Jadi tak kira tuh waktu COVID itu aku akan mati waktu itu, soalnya rumah sakit ya penuh, wes sesek nafas, rumah sakit ya penuh. Waktu itu juga ada masalah besar dalam keluarga. Dalam finansial juga ngefek. Jadi dari kalau kita ada konflik itu kan nggak bisa kerja ya. Jadi kayak titik terendah dalam hidupku lah waktu COVID itu. Dan aku berdoanya ya berharapnya Tuhan panggilin aku sekarang, ndang mari, ndang wis. Gitu. Soalnya begitu berat. Tadi di sandipan saya kan teman-teman lihat ya yang suami saya ditipu orang 500 juta, ya kan? Zaman UMR 1,5 juta loh Lex, Iya. 500 juta itu gede. Oh iya, gede. Iya, zaman 1,5 UMR. Nah, terus habis itu kan selesai. Ternyata ada lagi masalah yang baru yang membuat aku tuh kayak langsung berpikir, aduh, terus ini hasil kerjaku ini menguap semua untuk ibarat kata itu menutup lobang-lobang itu gitu loh. Jadi aku ini wes kesel gitu, aduh kok kayak gini ya, kok teman-temanku lain itu wes bisa beli rumah, beli apa macam-macam kayak gitu ya, kok aku kok belum gitu loh, mulai compare dengan yang orang lain. Ya, Nah itu kan awal kejatuhan juga ya. Ya, Terus setuju. dalam hati juga mulai ada rasa sombong yang tidak aku sadari. Maksudnya gini, dulu itu ya lumayan saja nih. Ini kan aku sempat merasakan. Meskipun belum se-wow teman-teman yang lain ya, tapi aku pernah loh teman-teman merasakan dalam satu periode tertentu itu, periode waktu tertentu tuh income dari Prudential itu per bulannya ya 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta per bulan dia pernah gitu loh masuk ke rekeningku. Tapi dulu itu aku merasa sombong, Lex. Dulu tuh dalam hati tuh kayak gini loh, memandang rendah. Sorry, ini cerita aku sudah izin sama suamiku kok. Dan kami baik-baik saja sekarang gitu ya. Dulu tuh aku dengan sombongnya aku memandang dalam hatiku tuh rendah gitu loh. Aduh, gaji sorry ya, ini kayak sombong banget sih. Aku gak akan ngulangi lagi gitu loh, kapok wes diajari sampai Tuhan gak boleh gitu. Ya. Biar buat pelajaran juga buat kita toh, supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Iya, benar-benar jangan sombong teman-teman ya. Aku tuh merasa gini, waduh, perpuluhanku aja gajine bojoku gitu loh. Jadi kayak aduh, sombongnya sih kata-kata itu tuh benar-benar aku baru sadar setelah aku jatuh dan incomeku turun drastis itu aku baru sadar, aku tuh pernah sombong kayak gitu loh. Dalam hati, kataannya dari luar ya enggak gitu loh. Tapi dalam hati seperti itu. Akhirnya seperti tanah liat yang dihancurkan kembali ya, Tuhan dibentuk lagi supaya aku gak sombong. Ya akhirnya aku mengalami lembah-lembah itu dalam perjalanan karir di Prudential ini. Nyambung ke pertanyaanmu tadi Lex, kenapa kok aku bertahan ya? Betul. Karena gini, puji Tuhan di timku ini ada 2 AAD. Satu adikku sendiri yang terinspirasi lah ya dari perubahan incomeku, perkembangan incomeku. Yang kedua itu teman gereja, namanya Pratiwi. Nanti tanggal 12 ya, sharing sini katanya JR nih kalau nggak salah. Ya, itu barusan promosi AD itu, ya, ya barusan promosi AD ya itu AD-ku ada 2. Yang satunya Pratiwi ini sudah barusan promosi tengah tahun jadi AD ya. Ya mereka yang membuat aku tuh gini bertahan ya toh, aja sampai anaknya hebat leadernya hilang gitu ya toh kan. Ya apa sebenarnya sempat ada dalam hati gini Lex, waduh minder anaknya kok hebat gini. Maksudku hebat dalam arti gini, dia ini aktif banget. Pratiwi itu orang yang pinter banget. Kamu tahu Erik nggak ya? Erik Wiyoko. Iya. Oh iya tahu. Erik itu kan pinter banget dah. Iya. Ini pinter banget versi ceweknya. Nah itu Pratiwi, nanti ya ditunggu ya teman-teman. Spoiler tanggal 12. Itu sempat sih ada perasaan aku ini minder ya, sebagai leader aku ini kayak kurang bisa berdampak gitu loh buat dia. Tapi dia ini
tipe agent 10%, tahu nggak teman-teman? Tahu. Yang Tahu nggak? apa? Hah? Star. Iya, agent star yang nggak perlu diapa-apain, jalan sendiri gitu ya. Tahu ya, pernah ada orang agent seperti itu? Kenal kan? Ada? Ya kayak gitu. Dia ini tipe agent yang seperti itu. Jadi nggak perlu diapa-apano. Jadi nggak perlu diapa-apano itu. Nggak perlu diapa-apano, jalan sendiri kayak gitu tipenya. Thank you. Gak apa-apa nanti aja nanti. Ya. Terus mari gitu. Terus apa namanya? Apa tadi ya? Agent star. Nggak perlu diapa-apain. Dia ini membuat aku bertahan gitu loh di tengah situasi yang aku alami. Oh ya, aku belum cerita. Itu foto-foto anakku kan masih kecil ya dulu ya. Sekarang anakku sudah kelas 5, umur 10 tahun. Jadi ini sandipan selama sebenarnya. Anakku ini terdiagnosa epilepsi, dan dari kecil itu mengalami gangguan tumbuh kembang. Dulu waktu aku merintis di Prudential itu tak tinggal terus toh, kan tak titip nomor tua, aku keluar dari pagi sampai malam, pagi malam karena karena aku ada kebutuhan toh, harus bayar utang itu tadi toh, yang utang ditipu orang itu. Terus aku sempat di lembah-lembah itu waktu COVID, terus itu aku merasa bersalah dulu kok tak tinggal ya anakku ya, kok aku tuh belani duit ya, anakku tumbuh kembangnya jadi ini nggak sempurna gitu-gitu loh. Jadi kayak self pity jatuhnya kan. Tapi ya wes aku mau nggak mau aku harus bangkit. Ya apa? Terus gimana? Aku ini posisinya soalnya tulang punggung karena suamiku kan fokus bayar ya. Ada selain yang 500 ini ada yang lain lagi yang harus dibayar juga intinya gitu ya. Jadi tulang punggungnya ada di saya. Kalau saya nggak kerja terus siapa? Orang tua ikut saya. Tadi mau cerita juga ya. Di video terakhir kan ada itu papa mama saya teman-teman ya. Kalau lihat video itu kudu nangis aku. Soalnya gini. Soalnya sampai sekarang saya belum bisa beli rumah, jujur. Belum bisa beli rumah, tapi kami puji Tuhan sudah ngontrak di rumah yang lebih baik, much better than before gitu loh ya. Yang dulu itu kan masuk gang gitu, lembab kayak gitu, itu rumah empek saya tapi saya ngontrak. Jadi bayarnya per bulan 500.000. Terus dari situ pindah ke Keputaran Pasar Kecil, Gang Tikus. Jadi mobil nggak bisa lewat, kalau mau masuk itu jalan kaki dulu dari luar. Tadi foto yang serah terima mobil, ingat nggak teman-teman? Itu di pinggir jalan Basrah. Ya, karena nggak ada tempat parkir, bahkan mobil pun nggak bisa masuk di depan rumah saya gitu loh. Jadi gimana terus parkirnya gimana aja? Tetep di gereja. Ya ampun gitu loh. Dulu tuh sampai segitunya karena karena aku itu pingin, motivasi aku pertama kali pingin beli mobil apa Lex tau? Gak tahu. Tadi foto anakku kan keringetan semua Iya. ya. Oh waktu sepeda motoran itu. Iya waktu itu kita ke Batu kan jalan-jalan naik motor bawa koper. Koper itu tak taruh tengah, tak bangku, anakku di depan, jaketan kabeh toh. Terus hujan, jadi di jalan tuh hujan, dari kepleh sampai kering lagi, jadi dari kering, kepleh, kering lagi, terus sampai di rumah, waktu pulang kaki itu gosong teman-teman, dari kan pakai celana panjang naik ke sini toh waktu duduk toh, jadi dari sini sampai bawah itu hitam gosong. Dari situ terus waktu dibuka helmnya dia nguyu-nguyu sih kayak tadi tuh, tapi ini wes keringetan kabeh, nelongso aku. Terus ajak berdoa, ayo, namanya Given. Ayo Given kita berdoa, minta sama Tuhan Yesus beli mobil. Itu alasanku pertama kali aku akhirnya bisa beli mobil. Ya. Itu. Ya itu jadi kalau ditanya kenapa kok bertahan? Ya mereka semua itu alasan aku bertahan. Jadi mamaku, papaku, anakku, suamiku yang selalu support itu mereka semua alasan bertahan. Dan adik-adikku dan nasabah. Oh iya aku lupa cerita ya. Aku pernah prospek toh ke mamanya temen. Aku tuh gini no. Nih ojo sampai ya kamu nanti keluar atau pindah. Nanti polisi AI gak ada yang ngurusi. Oh iya AI, siap AI gitu. Jadi janji itu yang aku pegang gitu Lex. Oke. Luar biasa ya. Nah, ini kan
Jessie ini kan naik turun gitu kan. Tapi luar biasanya itu bisa promosiin ini sorry aku gak kelihatan Dua ini tokoh. 2 ya. Ini 2 atau 1? Satu AAD dan satu AAD. Gak gitu. Satu Iya. AAD, oke. Iya. Terus ini juga promosiin satu AAD. Iya, satu oke. AAD. Nah, terus kok bisa, maksudnya bisa promosiin 2 AAD ini loh, punya tim, padahal kan ya siklus kerjanya pasti kacau ya. Maksudnya kayak ada pikiran, Iya. floating kan ya, naik turun. Betul. Tapi kok bisa promosiin itu ya apa? Maksudnya kamu rekrut ini juga gimana? Maksudnya kamu cari rekrutan ini seperti apa? Kok mereka ini kamu bisa nemuin agent star itu loh? Oke, kalau yang adikku sendiri itu sebenarnya dia sudah kerja di Semarang kapan hari itu di farmasi. Diproyeksikan sebagai kepala cabang, mau dikirim ke Makassar. Ceritanya gitu. Terus waktu aku juga cerita, Nyo kamu nggak kejauhan Tanyo sampai jauh-jauh gitu. Itu income waktu itu ditawarkan 10 juta. Itu tahun berapa? Lupa aku Lex. DE promosi AD 2019. Berarti tahun 2018 17. Ya antara gitulah ya, 16 17 tak tawari kalau 10 untuk cari 10 juta aja di Prudential gampang Nyo, aku bilang gitu. Kamu nggak mau coba Tanyo di Prudential dari awalnya gitu, terus dia lihat juga percepatan income yang aku punya atau Iya. tak share, tak kirim SPT. SPT ya. Ya bukti potong PPH, pajak, ya, PPH nih, ya. Ya bukti potong pajakku tak kirim no ke adikku gitu. Terus dia kok ya wes lah tak coba. Nah gitu dia akhirnya adikku ini canvassing pertama kali dibimbing sama Koate. Koate leaderku tuh hebat canvassing teman-teman dari canvassing dari pertama gitu. Tapi aku gak bisa sampai diajari Koate pun gak bisa. Jadi aku ditaruh di PGS. Balik ke counter yang sama, janji temu di mana itu nggak ketemu Lex. Pusing aku palaku mumet. Nyari toko-toko, semua orang, aduh pusing palaku. Akhirnya aku pulang aja kok, nggak kuat. Gitu. Terus berarti itu kan Itu kok Joel ya, yang adikku ya. Iya, terus Satu- kalau yang Pratiwi, yang Pratiwi. kok bisa ketemu Pratiwi itu? Nah, itu. Kita ingin tahu caranya. Iya, Pratiwi itu dulunya dia ya nggak langsung klik ya di sini. Dia jadi agent ya juga cukup lama. Dia sempat kerja di kedutaan Taiwan kan, gitu. Jadi ini kan memang orang pinter sekali ya. Jadi dia mungkin gengsi ya pertama-tama menjalankan bisnis Prudential ini kan. Terus dia sempat tapi tetap kayak tak aja rutin gitu loh, Lex. Kayak misalnya tapi ikut seminggu sistem, sekali, mau enggak ya? mau. Jadi aku yang janjian dia sendiri one on one sama Pratiwi. Dia awal-awal enggak mau ikut sistem. Karena juga sibuk sih. Dia juga Iya. selain kerjaan, dia juga ada pelayanan banyak. Terus habis itu jadi pembicara Bitcoin dan lain-lain itu ya. Zaman dulu tapi dia aktif di bidang finansial udah aktif sih sebelum Oke. rutin tentang Bitcoin gitu ya. Waktu dulu aku cuman awalnya nawari dia sebagai nasabah, ya kan. Setelah closing, aku tuh bilang, Prat, aslinya kamu itu partner yang tak cari, aku bilang gitu. Kok iso, Je? Iya, soalnya Cece lihat kamu sangat bisa. Coba lihatin Cece ini ya. Orang yang seperti ini, pemalu dan pendiamnya, bisa berhasil sampai di titik ini. Aku nggak bilang aku sudah kaya raya, ndak ya Prat ya. Tapi kamu tahu Cece dari dulu gimana Cece, sekarang gimana Cece. Perubahannya lah. Iya Ya. perubahannya kamu yang tahu. Terus dan Cece rasa kamu jauh lebih bisa daripada Cece. Tak bilang gitu. Tak bilang gitu. Itu sih Lex. Sama Pratiwi itu apa? Temen atau? Teman gereja. Oh, dari teman gereja. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kan sudah punya, adikmu AAD atau udah AAD. Oh, AAD. Adikku AAD. Iya. Oke. Nah, sekarang ini apa keadaannya? Apakah sekarang ini sudah lepas dari lembah kekelaman atau ya apa sekarang? Nah, sekarang ini
keadaan masih tetap ya kayak tadi ini barusan siang tadi aku masih dari Siloam kontrol anakku saraf anak ya ke dokter saraf anak di Siloam. Tahun kan EEG tahu nggak ya EEG? Tahu, ya, untuk tes gelombang ya. Tes gelombang otak Iya. yang ditempel-tempel kabel di kepala itu tadi itu penjadwalan jadi kontrol rutin. Nah, yang tahun lalu itu kan setahun sekali toh Lex. Iya. Yang tahun lalu hasilnya masih jelek. Dokter bilang ini masih ini kacau gelombangnya kata gitu. Terus ya wis gak apa-apa. Anakku ini sampai pindah sekolah itu 3 kali. Ya SD aja lebih dari 3 kali karena kayak nggak bisa ngikuti gitu loh. Kayak jadi obat yang dikonsumsi itu kan sekali kambuh itu kan harus minum obat 2 tahun. Ya periodenya 2 tahun. Itu juga berefek kepada daya nalarnya, daya pikirnya gitu. Jadi lucu terus kayak anak kecil gitu loh. Oh, gitu. oke. Nah, dan kayak sempat gangguan tumbuh kembang juga susah fokus gitu loh Lex. Gitu. Jadi kalau dibilang kondisi gimana? Ya, kondisi masih seperti ini dan kalau papa mamaku lagi jaga rumah empekku yang tadi aku cerita di awal ya. Empekku itu punya anak dan cucu itu di Amerika ya teman-teman. Jadi setahun sekali pasti papa mamaku tuh bantu jagai rumahnya yang di Jakarta gitu ceritanya. 3 bulan kemarin ya papa mamaku di sana di Jakarta. Aku juga susah berkutik Lex. Jadi kayak waduh ini anakku ini ambek siapa ya terusan gitu. Jadi kalau ke kantor tak bawa tapi ternyata nggak bisa konsen aku. Jadi deh jalan-jalan, aku harus ngawasi terus. Jadi sempet vakum juga, paling ikut Zoom atau update-update dari Kuatit dari leader gitu. Tapi kalau kondisi mental, oh iya aku belum cerita yang mental ya Alex. Aku sempat depresi teman-teman, karena ya itu tadi dalam 10 tahun terakhir, 12 tahun terakhir ini kok gak mari-mari masalah keuangan gitu loh. Aduh, kok aku sudah ketinggalan jauh, lagi-lagi jatuh dalam membandingkan diri ya, itu gak baik ya teman-teman bisa kayak bikin kita drop sendiri. Nah, sempat konsul ke psikolog tapi online gitu ya karena nggak berani tatap muka itu dari sejak COVID itu wis. Terus ikut seminar, ikut pendalaman Alkitab sampai suatu titik yang mengubahkan aku tuh di seminar gereja itu ngomong tentang peran kita, menyadari panggilan Allah dalam hidup kita. Jadi aku tuh di situ disadarkan gitu loh, kita tuh sebagai mama itu dilihat sama anak kita. Kita sebagai anak itu orang tua kita tuh menggantungkan harapannya pada kita. Kita sebagai istri, suami kita tuh juga butuh kita sebagai istri kayak gitu. Jadi kayak peranku ini dibutuhkan di dunia ini gitu loh ternyata. Jadi zaman dulu itu waktu aku depresi itu aku sampai kayak gini loh. Aduh, buat apa ya hidup ini, buat apa ya, kok kesel ya kayak cuma gini tok gitu loh. Tapi ternyata ya aku disadarkan bahwa kita tuh punya peran yang tidak tergantikan oleh orang yang lain gitu loh. Kalau nggak ada kita, kacau gitu loh, akan kacau gitu loh. Gitu sih. Jadi itu aku sempat di fase itu teman-teman. Jadi sempat mengalami down gitu. Dipanggil sama CR nih ke sini itu juga aku maju mundur. Ya apa ya nih ya, aku bukan dalam kondisi yang baik-baik saja gitu loh. Yang seperti teman-teman yang lain yang luar biasa prestasinya enggak gitu. Tapi satu kata yang Cik Erni bilang jadi berkat. Ya wis lah tak ambil. Siapa tahu ada yang lagi butuh, yang sedang duduk hari ini yang butuh mengalami hal yang sama. Iya, mungkin semangat ya teman-teman. Aku nggak tahu siapa yang ini ya lagi ngalami, semangat aja, sadari bahwa kita tuh berperan penting untuk seseorang lah minimal di dunia ini. Entah itu papa kita, mama kita. Thank you ya Jessie. Waduh, God bless you. God bless you tuh. Mungkin aku juga butuh loh semangat dari Jessie. Aduh, ampun suhu, Iya. Cece. Iya. CR ini loh, sosok yang diam-diam tak kagumi loh, C. Sungguhan loh, C. Aku nek ketemu Cece gitu ya, Dek, mana gitu ya. Kan ditatap mata gitu ya. Rasanya nek CR nih menatap mataku tuh masuk jelek dari mata masuk dalam hati.
tatapan matanya tajam sekali. Serem. Oh tenang, sudah operasi kok, Jess. Enggak, Cece sudah cantik jauh sebelumnya kok, dari sebelum-sebelumnya. Ya itu sih. Oke. Terus, nah ini kan sekarang udah punya tim ya kan, sudah punya tim yang timnya itu jalan gitu. Jessie sendiri sekarang punya tujuan apa lagi gitu kan? Soalnya kan sekarang ini dengan keadaan seperti ini tujuannya apa sekarang? Setelah ada tim mau gimana gitu? Selanjutnya gimana? Oke, aku kepingin gini sih teman-teman. Atau sekarang ada goal yang pengen dituju? Ya, di video tadi yang papa-mamaku cerita itu tetap tak pegang sih teman-teman. Aku pengen suatu hari nanti bisa beli rumah untuk banggain papa mamaku sih, amin. Amin. Pasti Cuma bisa. Harus itu tapi harus in house atau cash loh Lex. Soalnya BI checking Lex apa? Gak apa-apa, cash kok. Ya bisa. udahlah. Ya. Pasti Ya, gitu. bisa terwujud. Ayo teman-teman, kita sama-sama katakan, we support you, Jessie. Yuk, 1, 2, 3. Support you tuh teman-teman. Ya Nah. gitu sih Lex. Pengen beli rumah Lex. Terus kalau- pengen income-nya kayak dulu Lex. Terus kalau untuk timnya gimana? Kalau untuk tim lagi bangun lagi nih Lex. Lagi one on one lagi ke yang udah tidur. Terus mulai rekrut baru juga. Oh iya, gimana caranya? Apa one on one itu seperti gini? Sekarang ini sendiri, Jessie ini sekarang rekrutnya apa maksudnya fokusnya kemana sekarang? Ke rekrut atau untuk Produksi. selling? Ya, Oh, produser. Aku dua-duanya jalan karena kan sebagai leader kan sebagai AD juga harus membangun tim juga ya Lex sebenarnya kan tujuan utama, tapi juga butuh cash flow, jadi tetap harus produksi pribadi juga harus kuat. Iya, kan? betul. Jadi berjalan beriring aja sih gitu. Terus sekarang untuk maintain timnya sendiri gimana? Sekarang kan waktu ini kan terbelah ya, maksudnya ada fokus sampai anak, terus gimana? Ya, Soalnya kan gini di sini juga banyak mama-mama gitu. Oh kan. iya, dah. Istriku ya mama sih. Oh, iya. Iya, benar. Iya. Nah itu peran sebagai mama memang nggak bisa digantikan, nggak mungkin toh kita anaknya ditinggal terus di Barno gitu kan nggak mungkin juga ya tuh. Jadi ya kalau aku ngatur waktunya, anakku pagi kan diantar sekolah, setelah anakku di sekolah aku mulai kerja. Oke. Kerja entah itu dari rumah, WA, terus telepon atau janji temu. Sampai siang anakku kan pulang 14.20 ya toh. Siang itu aku pulang jemput pulang, tak tidurno dulu karena nggak boleh kecapean toh, kalau epilepsi itu bisa kejang. Jadi harus tidur siang. Jadi tak temani tidur siang, ngobrol sebentar, tetap butuh ngobrol ya. Soalnya juga butuh ini ya, diajari ngomong apa gitu ya. Terus sore aku keluar lagi, pergi titip mama. Oh. Gitu, sore sampai malam. Kalau kadang misalnya janji temu nih gak lama ya, malam nggak tak pakai kerja lagi gitu, sudah di rumah gitu terus sih. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Pengalaman paling tersedih dan terhappy waktu jalanin Pro. Oh, aku nyontek juga. Pengalaman paling sedih di Pro ini waktu kemarin ini Lex, no club itu sedih aku. Jadi kayak biasanya kan dapat. Ayo. Iya sedih, soalnya merasa gagal loh. Karena kan gini, dari dulu Maksudnya no club itu maksudnya tanpa pencapaian apapun iya, gitu? ini loh Lex, tahun piro Mana nih? tuh? 3 tahun No ke club belakang maksudnya itu gosok nol diri loh no lagi. club aku. Ya waktu aku depresi itu kan 3 tahunan kan. Itu no club sama sekali. Jadi benar-benar kayak hanya bergantung pada
income yang sudah terbentuk sebelumnya. Tapi ya bersyukurnya lagi-lagi seperti waktu aku hamil itu ditransferi terus loh sama Prudential, ya kan? Luar biasa loh ya. Ibarat kata Gimana lagi loh ini? dapur masih bisa ngebul lah ya. Meskipun aku nggak kerja loh, wong depresi apa kerja, nggak bisa kerja gitu loh, nggak kuat. Ya maksudnya boro-boro kerja, hidup aja enggan ya tuh. Apalagi kerja gitu. Jadi kayak Hidup serem iya, ya. serem loh itu zaman dulu. Tapi untung loh ya Tuhan waktu itu nggak mengabulkan doa saya. Kalau nggak saya sudah. Oh, itu teman-teman no club, awas ya gak club ya. Iya, sedih aku. Soalnya malu Lex, malu ya toh. Oh. Malu. Wih, tolong ukurin no club loh ya, luar biasa. Ya. Terus titik terhappy ini apa? Titik terhappy. Pas jalani pro itu apa yang maksudnya Oh di iya. momen apa gitu yang bikin happy? Mungkin lebih ke bangga ya. Aku yang waktu dulu masuk koran itu yang pencapaian ya MDRT, Star Club itu seneng gitu loh masuk koran bangga. Terus nasabahku waktu tak datangi tak bawain oleh-oleh gitu ya. Terus dia cerita ke temennya, ini hebat loh agenku loh. Dari luar negeri loh gini gitu kan seneng ya teman-teman ya. Itu seneng sih aku Lex. Terus waktu di Berlin, waktu COVID itu aku kan tripnya cash out semua ya, Iya, Eman ya. iya. Jadi aku merasakan Star Club baru sekali itu yang di Berlin, yang berangkat, yang lainnya cash out. Oh, itu yang Copenhagen, cash out ya? Iya, cash out. Oh. Terus itu yang kayak Copenhagen itu dapat 2 tiket, nggak salah ya. Ya, satunya Star Cup leader, satunya Star Cup producer. Cash out semua lumayan seger. Tapi ya itu teman-teman duitnya dibuat dekot itu tadi. Nutupi lubang ya, nggak apa-apa saya bersyukur ya Tuhan. Daripada nggak ono sing dibuat bayar ya toh. Ya, itu terus waktu happy lagi ya. Happy itu waktu income-nya banyak dulu ya, ada masuk gitu ya. Tertinggi Mau beli berapa? apa? Tertinggi berapa? Pernah merasakan Pernah berapa? dalam Per sebulan bulan? ya. Iya. Tertinggi ya 100 pernah sekali. Soal itu pas ada bonusan ya Lex. Iya. 100 berapa gitu loh. Nah, Lumayan. umpamanya rata-rata income per Oh, kalau bulan. rata-rata. Ya, pada waktu itu. Pada waktu itu 60 jutaan. 60 juta per bulan. Iya, per bulan. Pada waktu itu. Wow. Wah, jangan tanya sekarang ya. Tapi sing pasti pengeluaranku per bulan sampai sekarang itu 25 juta. Wes, itu pengeluaran tok nggak bisa nabung gitu ya. Itu. Tapi ya sudah turun jauh daripada dulu waktu aku ini. Itu loh. Oke, tadi Binga mau tanya ya. Oke, Jessie, saya mau tanya. Ini Boleh. kan tadi udah sharing tentang rekrutmen, tentang bimbing timnya, sudah mempromosikan banyak leader hebat. Nah, aku pengen dengernya ini closing statementnya buat Jessie, karena kebetulan hari ini yang datang di kantor ini saya lihat banyak teman-teman yang masih baru. Oh iya mungkin iya kan iya. mungkin kan belum relate kayak maintain tim gitu Iya, kan iya. ya, leader promosiin leader. Nah, kan tadi itu pengalaman hidupnya jatuh bangun, bener nggak teman-teman? Keren ya pengalaman hidupnya Jessie ini. Nah, terus apa yang membuat mindsetnya Jessie ini apa selama 12 tahun pekerjaan bisnis prudensial yang bukan passion awalnya Yes. Jessie, kan awalnya graphic designer, Yeah. tapi malah puter balik jadi agent insurance 12 tahun. Selain janji dengan nasabahnya kalau tetap di sini, selain tetap dapat transferan income tiap minggu, selain apalagi tadi yang diceritain itu ya, pokoknya apa sih motivasi mindsetnya kok 12 tahun ini kenapa nggak nyoba bisnis lain aja, kenapa kok tetap di Prudent gitu loh. Oke. Mungkin boleh kasih ke teman-teman yang baru ini loh juga, worth it apa sih bisnis di Prudential ini kok Jessie tetap 12 tahun bertahan gitu. Oke. Oke, thank you. Ya, buat teman-teman yang baru angkat tangan dong. Aku ingin lihat 1, 2, 3. Oh banyak. Oke. Boleh tolong di play yang videoku tadi ya, yang link YouTube itu. Baru close ini mana buat aku. Ini kelihatan nggak ya? Aku harus minggir. Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno.
Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauhlah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia meluangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik, "Hei, ini dia Bruno si manusia ember." Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir
dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uangnya akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Yeay. Wih. Anda ingin tahu cara bikin pipa? Hubungi Bina. Ya itu teman-teman, bagi yang baru-baru, kenapa kok kita harus bertahan? Coba dulu, karena itu alasannya. Bikin pipa, saluran pipa. Ya, itu sih. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Aku mau ngomong sebentar ya, boleh? Boleh. Ya. Jadi aku bersyukur loh punya leaderku ya, Ko Ate. Ko Ate itu selalu, aku ini kan tipe kepribadiannya tuh melankolis flekmatis. Ya, jadi introvert banget nggak itu? Ya di bawah semua ya kan. Nah, seringkali itu apa melankolis jebakannya? Minder. Karena perfeksionis itu dia selalu compare ke orang-orang lain nih. Aku kok nggak sebaik dia ya. Dia isa, iyo gampang buat dia lah. Aku lah belum tentu isa gitu. Tapi
Itu nggak benar teman-teman. Jadi kita tuh bisa menjadi yang kita mau gitu loh. Ya. Terus Koate itu leaderku tuh selalu ngomong gini, Koko percaya kamu bisa, Jess. Itu kata-kata yang sangat-sangat Powerful ya. powerful ya. Gitu. Terus untuk teman-teman leader di sini juga katakan itu one on one ke tim kalian masing-masing. Aku percaya kamu bisa. Itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dirinya mereka gitu loh di bisnis ini gitu sih. Terus terakhir dari saya ini, motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita pasti bisa. Ya, kalau bukan diri kita yang mengerjakan, nggak ada orang lain yang mau mengerjakan untuk kita gitu loh. Terus apa gitu yang mau mengerjakan? Wong kamu sendiri yang nggak mau mengerjakan. Ya, terus Tuhan itu seringkali dan hampir selalu bahkan taruh kunci jawaban doa kita itu di tangan kita sendiri. Melalui ups and downs-nya kita, Tuhan itu seakan-akan mengajari kita tanda kutip berperang gitu ya, untuk menguatkan tangan kita. Tujuannya ya supaya karakter kita itu semakin matang. Yes. Gitu. Yaitu setiap orang punya jalan suksesnya sendiri, kejar mimpimu sendiri, terus ingatlah kamu itu pahlawan untuk keluargamu, ya. Terus acara M2 ya namanya. Ya, M2 ini sangat bagus ya teman-teman bisa tanda kutip kulaan semangat dari pembicara-pembicara. Saya juga gitu dari dulu. Kalau saya lemas itu saya mesti datang. Saya mau dengarkan ada 1-2 kalimat dari pembicara yang masuk ke dalam hati, itu lumayan loh untuk bahan bakar kita seminggu ke depan, benar nggak? Iya. Iya gitu ya. Ya semangat ya teman-teman ya. Itu aja sih. Thank you. Oh boleh. Ya malam. Sorry. Malam. Nama saya Adi. Iya, kok. Saya mau tanya, bisa kasih tips-tips yang simpel ya untuk cari prospek, atau kadang itu kan kita, ya sorry ya, dalam pikiran saya kan berapa tahun yang lalu itu kalau dalam tanda kutip agent atau kayak MLM itu kan tukang teror. Wah, ini naik ngomong jam-jaman atau mungkin bisa tiap minggu atau berapa hari sekali. Nah, itu kadang itu kita itu ditutup pintunya sama orang gitu. Jadi kadang ya mungkin orang melankolis ya berpikiran seperti itu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk handle objections yang dari pengalamannya? Ya, oke, thank you. Oke, ya. Thank you pertanyaannya. Ayo Wahyu. Ya, pertanyaannya gini, gini sih kalau dari aku kok. Caranya memang jadilah agent yang tidak menjengkelkan. Ya jangan lakukan apa yang menurut Koko itu akan menjengkelkan orang. Misalnya neror, nelpon terus atau broadcast terus gitu. Itu kan mangkeli ya, tanda kutip mangkeli orang gitu loh. Jangan. Tapi kalau bisa masuknya halus lewat kita membantu orang aja kok. Misalnya aku sering kali pakai kayak gini. Halo Cece pakai asuransi apa C kalau kesehatan sekeluarga? Oh aku sudah pakai, pasti kan gitu toh. Aku udah pakai asuransi A misalnya gitu. Oh iya bagus. Agennya masih bantu ya C ya sampai sekarang. Gitu. Tanyai dulu. Oh enggak, misal males aku gini. Kita bisa tawarkan bantuan. Apa yang bisa tak bantu C? Misalnya Cece ada klaim atau apa, ngomong aku. Nanti tak bantu misalnya gitu. Aku ada gitu real case kayak gitu sih kok. Jadi pertama kali aku tuh kenalan baru ke orang, sebenarnya canvassing, tapi aku kan nggak bisa canvassing toh, itu yang aku cerita tadi. Jadi aku pendekatan itu ke toko orang, aku beli dulu barangnya dia yang kebetulan memang aku pakai ya. Dalam hal itu waktu itu susu anak. Jadi aku beli, terus aku cerita bahwa aku ini di Prudential. Itu kata-kata pertama orang itu harus kenal kita siapa, gitu ya. Nah nanti awalnya aku tuh dijutekin sama pemilik toko ini ya, dijutekin nggak dianggap. Tapi terus aku datang lagi waktu beli susu lagi, aku ngomong lagi, kok sehat ya semua ya, C sehat kayak gitu. Terus aku menampilkan aktivitasku sebagai agent. Aku ini mari training gini-gini.
aku mari ngurus klaim ini kayak gitu, bahas aja apa yang hal-hal tentang asuransi. Nanti dia lah muncul satu pertanyaan atau dua, lo gitu tuh ya apa sih Jess, misalnya gitu, kita tawarkan bantuan, masuknya dari situ kok. Terus paling gampang dari servicing agent, misalnya agent Prudential kan banyak, nasabah Prudential itu banyak kok. Jadi banyak orang itu yang sudah gak punya agent. Koko bisa tanyai, agentmu masih aktif gitu, aktif service ta? Kalau enggak aku bisa bantu, soalnya aku sekarang sudah nekuni di Prudential. Koko harus branding itu dengan PD. Prudential ini perusahaan besar ya teman-teman, jangan minder gitu loh. Ini perusahaan besar ya. Terus apalagi Koko tanya tadi, handling objection ya. Kadang orang, ya sorry ya, orang Indo itu langsung tolak. Oh enggak wes, aku enggak butuh. Oh iya. Ya, selalu seperti itu maksudnya. Pasti. Ya. Ya. Gitu. Oh iya nggak apa-apa Kok. Misalnya Koko ngomong gitu, aku prospek Koko ya misalnya. Terus oh enggak, aku punya, aku nggak butuh gitu ya misalnya. Tetap senyum, tetap tulus. Jangan terus raut wajah kita tuh berubah. Nah, nanti lah kesannya kita hanya mau keuntungan dari dia ya kan. Aku selalu gini, oh iya kok nggak apa-apa. Thank you ya kok ya wes mau dengerin aku. Misalnya gitu. Nanti ini tak tinggal kartu namaku atau kalau sekarang nggak usum kartu nama, kita tukar-tukaran Instagram misalnya atau WA gitu ya, ngomong nggak apa-apa nanti kita tukar-tukaran, siapa tahu aku bisa bantu Koko dan Koko suatu hari nanti kalau aku ada penawar informasi bagus aku bisa kasih ke Koko misalnya gitu, atau kita bantu bisnisnya dia kok. Misalnya tadi jual susu bayi ya, aku ngomong nanti nek aku mau nyari-nyari kado buat nasabahku itu juga jualan perlengkapan bayi itu waktu itu. Nanti tak kontak ya, tukeran kontak boleh ya gitu. Jadi keep in touch. Terus tinggalkan jejak bahwa kalau ada apa-apa tentang asuransi tanya aku ya kok gitu. Dan itu sampai akhirnya itu memang butuh waktu ya kok ya kalau cara seperti itu, tapi itu buka market baru juga loh. Ya kan, itu akhirnya mereka sekeluarga jadi nasabahku loh, gitu. Iya, ya sama-sama. Oke, thank you Jessie sharingnya ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh iya. Bingung aku, sing mana sih ya? Oke. Permisi Kak, ini Ya. kan saya kan baru kan kayak gini. Iya. Nah saya mau tanya Kak, itu kalau misalkan mau coba kayak gitu ya, ketika masih belum paham produk, masih belum paham kayak itu gimana ya Kak? Itu caranya. Soalnya takutnya kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan di kontak klien kan takutnya kita kan juga nggak bisa menjawabnya. Oh iya. Gitu Kak. Oke. Oh Krisna. oke. Namanya siapa? Krishna. Oh ya. Krisna sing ngajak? Oh iya. Oh Iya. Edi. Oke. Oh iya. Oke. Ya Krishna, untuk Krishna gini sih. Kalau awal-awal saya gini, belajar dulu basicnya sama leader ya, sama Edi ya. Belajar dulu basicnya gimana, misalnya Bro Cinta tuh kayak gimana sih kok programnya, berapa tahun bayarnya kayak gitu, terus usia masuknya berapa itu kita pelajari dulu supaya kamu pede Chris kalau di lapangan kamu menguasai produk ya, itu belajar dulu. Terus kalau misalnya setelah kamu belajar, kamu kan harus coba ya, kayak belajar berenang soal ini, nggak bisa cuma baca buku panduan terus kamu langsung bisa berenang, nggak bisa, harus kelelep dulu, harus ketelan air dulu. Memang seperti itu, mengalami penolakan tadi ya yang kayak Koko bilang, pasti akan itu, justru kita buang kartu yang jelek dulu sebelum kita keluar kartu as kita gitu loh ya. Terus habis itu memang harus banyak latihan. Nanti misalnya ada pertanyaan dari nasabah yang kamu nggak bisa jawab, kamu ngomong, pertanyaannya bagus banget, ini tak konfirmasi dulu ya ya ke kantor, nanti besok aku kesini lagi ya waktu ini nanti tak jawab detailnya, tak kasih gitu misalnya ya. Jadi kayak jangan ngawur, maksudnya kalau memang kamu benar-benar enggak tahu, kamu puji dulu, thank you ya pertanyaannya bagus, ini tak keep dulu, kamu nggak perlu ngomong aku baru, nggak usah, karena orang beli asuransi itu butuh trust ya, butuh kepercayaan toh. Jadi kamu cukup tampilkan bahwa kamu tuh tulus, kamu ingin membantu menjawab pertanyaannya dia gitu.
Mungkin dia akan menilai kamu, nggak apa-apa, itu penilaian orang, ya wis kayak itu di luar kontrolnya kita kan. Biarkan orang menilai, yang penting kita tuh berusaha tulus aja ngasih. Kamu tunjukkan attitude-mu tuh baik gitu loh. Kamu nggak ngawur jelasinnya ya kan. Kamu komitmen untuk datang lagi untuk ngadepi pertanyaannya dia gitu sih. Menjawab nggak ya, Riz? Oke, ya, oke. Ada lagi? Ya, boleh. Ya, Cek, sebelumnya saya Mahdi, masih Ya, agent ya, Mahdi. masih baru 4 bulanan. Nah, Oke. tadi yang Cece jelasin kan sempat ini kan awal-awal masuk prudensial kan kayak apa ya, cuma training-training aja Iya. gitu kan ya, kayak takut buat ngeprospek gitu ya. Betul. Nah, itu apa sih gebrakan besar yang bikin Cece ini berani apa ya untuk ngeprospek, cari nasabah gitu. Ya untuk apa ya, keluar dari zona nyaman gitulah. Oke. Ya, itu aja sih. Tak ceritai ya, pengalaman aku pertama kali mau approach nasabah yang aku rasa bisa closing, itu aku muteri rumahnya tuh 3 kali, gak berani. Muter naik motor loh, muter, semoga orangnya nggak ada di rumah. Loh aneh toh, mau closing, pengen closing tapi semoga orangnya nggak ada di rumah, doa aneh nggak nyambung ya. Tapi itu yang tak lakukan, muter, gangnya tak puteri gini 1 kali. Aduh, ini gak ada di rumah ini orangnya, wis mau pulang tapi kok nanggung. Aduh, muter sih, mengumpulkan keberanian. Muter lagi 2 kali, sampai ke 3 kali orangnya tiba-tiba dateng. Jess, lu dari luar. Aku, aduh, mateng kok nih, terpaksa buka omongan gitu loh. Jadi itu yang tak lakukan sebegitunya. Aku memang setakut itu, gitu loh. Tapi ya akhirnya itu closing sekeluarga dan itu big kiss pertamaku dulu. Iya. Keluarga itu. Jadi memang kita caranya adalah pertama know your why. Kenapa kamu know why you do what you do. Kenapa kamu tuh melakukan yang kamu lakukan ini loh. Sekarang itu buat apa? Ya toh. Buat apa? Misalnya itu tadi kalau saya jujur yang terbesar untuk orang tua saya itu tadi loh. Mereka umurnya aku nggak tahu sampai kapan. Aku bisa mewujudkan impiannya mereka tuh kan nggak tahu, kejar-kejaran sama waktu ini apa ini gitu kan. Terus ya wes kalahkan ketakutan kita untuk prospek itu dengan ketakutan yang lebih besar, yaitu tidak bisa membahagiakan orang tua. Misalnya kalau kasusku, kalau kamu apa? Jawab sendiri. Kalahkan. Ya, apa sama sih? Iya. Untuk orang tua. Iya, itu terus kayak kamu masukkan dalam pikiranmu. Ya itu bahan bakarmu untuk melangkah, gitu. Ingat ini misalnya untuk mama ya, misalnya untuk mama. Ya wes, aku melawan ini ketakutanku untuk mamaku. Prospek langsung, coba belajar berenang itu tadi, tenggelam ke lek air gak apa-apa. Itu bagian dari kita nyangkul-nyangkul kayak Pablo tadi loh. Nyangkul-nyangkul. Kamu masih kerja ikut orang nggak? Atau sudah full time di sini? Ini sebenarnya ini siapa side job sih. Oh, side Kalau job. emang masih belajar dulu tentang asuransi, ya Ya. pelan-pelan ngeprospek, Iya. kenalan keluarga. Masih kerja teman. berarti ya? Iya masih kerja. Oke, kamu kan berarti seperti Pablo yang tadi. Sabtu Minggu orang-orang nyantai, kamu justru kerja, ngerjakan lahanmu di Prudential. Iya kan? Iya, hubungin Membangun saluran orang-orang ya. pipamu, iya. Ya itu nggak apa-apa, tempuhlah itu. Karena memang itu jalannya yang benar gitu. Gitu loh, karena nggak ada jalan instan. Memang harus begitu. Ya, semangat. Oke, thank you J. Ya, sama-sama. Oke, thank you teman-teman atas pertanyaannya. Thank you juga sama Jessie ya sudah sharing, sudah berbagi. Oh iya, Marta ya. Iya, tadi soalnya gini ya. Oke. Tapi kan nanti mau malam soalnya. Iya, gak apa-apa. Gak apa. Cece kan desain ya di cafe ya? Iya, di cafe. Masih ngerjain nggak Cece? Enggak. Full time? Full time di Prudential. Kenapa? Full time di Prudential dan meninggalkan itu Cece? Lebih worth it lah. Dari segi income? Iya, dari segi income juga, dari segi semuanya. Enggak, soal tadi dia tanya Ce. Apa? Silva. Dia juga di kafe iya. soalnya. Iya. Di kafe juga. Iya. Dia baru. Baru juga? Baru banget. Baru, wow. Semangat ya. Fresh from the oven. Iya. Iya, enggak apa-apa itu nanti itu ilmumu itu kamu bisa pakai untuk networking juga, bisa untuk rekrut, bisa untuk
untuk prospek juga kan nyambung obrolannya, Bisa ya kan? untuk konten kreator sendiri Nah, ya kamu kan. iya Ya, konten benar bisa branding diri sendiri dengan skill sendiri. Kamu tahu nggak dosenku di kafe jadi nasabahku loh. Iya gara-garanya aku pertama kali gitu kok nawarkan bantuan, dia ternyata udah punya polis, akhirnya terus nambah polis lagi, terus istrinya dibukakan ke aku gitu kok caranya. Memang dari menawarkan bantuan. Jangan lupa di list nama nama dosen ini. Iya approach aja nggak apa-apa. Oke, thank you semua yang sudah berpartisipasi, datang dan dengerin Jessie sharing ya. Oke, ini ada. Oh, kita doa dulu aja ya, atau? Oh, apresiasi dulu, C. Ya, Angel. oke. Oh, mungkin CR-nya ada. Jessie, ya aku hanya kasih kata penutup aja. Thank you so much Jessie. Hari ini Jessie sharing yang begitu luar biasa buat kita dan kita semua juga mendoakan supaya Jessie Tuhan berkati Jessie lebih lagi dimanapun Jessie berada, selalu Jessie menjadi berkat. Semangat Jessie ya, dan kita juga berdoa supaya selalu ada kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan buat anaknya Jessie, dan mujizat Tuhan bisa turun atas kesembuhan buat anaknya Jessie. Ya C, amin. Thank you so much Jessie, sudah memberkati You Agency. Thank you dan semangat buat semua. Foto-foto. Thank you. Ya C. Munculin. Oh iya, ini. Sudah sana. Iya, wes, ini cukup. Boleh Vina, Irwan. Ayo kerja. Enggak wis itu. Thank you Jessie. Ya. Thank you Jessie. Teman-teman sebelum Thank pulang you. kita nanti foto bersama dulu ya. Iya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri Kita dengan tutup dalam doa ya. dulu ya, biar teman-teman yang di Zoom tidak terlalu nunggu Ya. kita. Oke, saya bawa dalam doa secara Kristiani ya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberi kesempatan ya Tuhan mendengarkan sharing dari Jessie ya Tuhan. Kami percaya Jessie hadir di sini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan utus untuk memberkati kami ya Tuhan. Dan juga Jessie bisa memberkati keluarganya juga ya Tuhan, dan dirinya sendiri ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah melindungi dan menyertai acara M2 ini ya Tuhan sampai akhir. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dan kami semua ya Tuhan yang mau pulang ke rumah masing-masing atau ada yang melakukan aktivitasnya kembali ya Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi ya Tuhan sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke.